Ketika kami datang kepada Tuhan dengan suatu kerinduan, datang memuji, menyembah, mengagungkan nama, maka pasti Tuhan melakukan perkara besar dalam kehidupan kami. Karena melalui pujian dan penyembahan dan kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja menjamah hati dan pikiran kami, dan kami menerima sukacita, damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan. Karena setiap nyanyian rohani yang kami nyanyikan kepada Tuhan, itu lengkapan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari yang sudah kami lewati, kemenangan demi kemenangan, sehingga kami hari ini ada di rumah Tuhan, beribadah di tempat ini. Bukan saja diberikan kesempatan memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan, tetapi kesempatan istimewa Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menuntun kami semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan itu membuat kami semakin mencintai, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan firman Tuhan itu yang menuntun kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kami menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi orang lain, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami duduk diam sekitar kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, menolong kami supaya mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan kebenaran firman itu menjadi bagian pengalaman dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, baik jemaat-Mu yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, diurapi Tuhan dengan segala keterbatasannya, dituntun oleh Tuhan, sehingga kata demi kata, kalimat demi kalimat, semua karena tuntunan Roh Kudus, dan tidak satu kata pun yang menyesatkan umat-Mu. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di ruangan ini terus timbul di ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus firman hidup kami telah berdoa, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya baik, shalom. Shalom. Ada sukacita. Orang Kristen atau anak Tuhan harus selalu bersukacita dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan kembali diberikan kepada saya untuk melayani Tuhan, suatu kehormatan dan melalui gembala sidang di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya pendeta Basir Putar-Putar, juga pelayan di gereja Kemah Injil Gereja Masih Indonesia yang ada di Kota Bekasi, dan juga dipercayakan untuk memimpin Sekolah Tinggi Teologi Kataros bersama-sama dengan hambanya kami ada di Sekolah Kataros. Terima kasih untuk Pak Gembala, kesempatan dan juga jemaat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kita perhatikan suatu firman Tuhan. Kita akan baca, kita berikan perhatian kita untuk membaca firman Tuhan. Saya percaya kita hadir di pagi hari yang indah ini, di hari yang berbahagia ini, karena suatu kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima, kita akan baca mulai dari ayat 17 sampai ayat 21. Sekali lagi, kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang 21. Saya akan membaca, Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20,
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, hari Minggu lalu kita baru memperingati pencurahan Roh Kudus setelah 10 hari dari kenaikan Kristus. Maka itu juga orang Kristen memperingati bukan saja kenaikan Yesus ke surga atau ke Natal, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, tapi juga sangat penting juga merayakan tentang pencurahan Roh Kudus. Bicara pencurahan Roh Kudus ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Tadi kita tidak berdoa lagi Roh Kudus supaya dicurahkan, tapi supaya Roh Kudus menuntun memenuhi hati kita. Amin. Masih ada yang kalau orang Kristen berdoa Roh Kudus curahkanlah lewat pujian, tidak apa-apa. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus itu sudah ada yang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang sudah naik ke surga, sebelum naik ke surga, Yesus sudah menjanjikan bahwa Dia akan mengutus Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, dan akan diam dan percaya dalam diri setiap orang percaya kepada Kristus. Dan tentu pencurahan Roh Kudus itu juga jauh sebelum Yesus berinkarnasi datang ke tengah-tengah dunia ini sudah juga dinubuatkan oleh para nabi, yaitu Nabi Yoel dan juga Yeskiel, dan juga ada di kitab Mazmur. Dan diperkuat lagi waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Yesus ke surga bukan hanya untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, tetapi Yesus mengatakan aku akan mengutus Roh Kudus. Makanya Yesus mengatakan dalam Kisah Rasul, tetaplah tinggal di Yerusalem. Mengapa mereka disuruh tinggal di Yerusalem? Karena akan terjadi satu peristiwa yang dahsyat, yaitu pencurahan Roh Kudus di jalan Pentakosta. Dan itu sudah terjadi bagaikan lidah api yang menghinggapi dari setiap orang yang hadir pada saat itu, murid-murid dan yang lain, ada sekitar 100, Alkitab mengatakan sekitar 120 orang lebih. Sehingga mereka dikatakan bisa di sana dipenuhi oleh Roh dan bisa berbahasa-bahasa lain. Nah, Yesus mengatakan dalam Kisah Rasul 1:8, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini belum terjadi pada saat Yesus berkata demikian. Tapi kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 sudah terjadi pencurahan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus sudah dicurahkan dan sudah ada, dan itu yang bekerja di gereja hari ini. Yesus mengatakan ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan ada di tengah-tengah dunia ini, dunia tidak mengenalnya, sehingga dunia menolaknya. Tetapi kita orang percaya mengenalnya. Amin. Itulah sebabnya orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang sampai hari ini menolak Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak akan pernah dia mengerti, memahami itu kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupannya. Kalau Roh Kudus belum tinggal diam di dalam hatinya. Karena Yesus berkata demikian di Yohanes 16. Ketika Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka hari ini satu tema firman Tuhan atau apa yang menjadi berkat bagi kita, yaitu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya baca kembali ayatnya yang ke 18. Ya 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Yang paling penting kita perhatikan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kata kerja yaitu penuh dengan Roh. Kata penuh dengan Roh ini ada beberapa di ayat kita, termasuk di kitab Galati pasal 5 ayat 18 sampai ke 19 dikatakan yaitu dipimpin oleh Roh. Dan juga di Kisah Rasul tadi yang sudah dibaca juga di pasal 2 ayat yang keempat dikatakan juga dipimpin, dipenuhi oleh Roh. Berjalan dalam Roh
dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, itu kata kerja yang sama. Apa maksudnya dipenuhi dengan Roh? Tentu kadang-kadang masih ada perbedaan pemahaman di antara orang Kristen. Dipenuhi dengan Roh ditandai dengan ketika seorang bisa berbahasa glosolali, berbahasa roh pada saat ujian penyembahan. Itu karunia dan itu masih ada. Karena tidak semua orang Kristen hamba Tuhan mengatakan masih ada karunia itu, dan saya mengajarkan masih ada karunia itu. Ada yang mengatakan dipenuhi oleh Roh ketika didoakan tumbang, maka itu dipenuhi oleh Roh. Atau ketika dia tidak menyadarkan diri dengan bahasa-bahasa lain yang dia tidak mengerti, orang lain tidak mengerti, dipenuhi oleh Roh. Apakah yang dimaksud oleh Alkitab atau Paulus yang demikian? Apakah ketika orang didoakan lalu sembuh, orang itu dikatakan dipenuhi oleh Roh, dan mujizat itu masih terjadi, dan saya percaya mujizat itu masih nyata? Tapi apakah itu juga dinyatakan dipenuhi oleh Roh? Kata yang penting kita perhatikan di sini dalam bahasa aslinya itu dipenuhi dengan Roh itu sebenarnya dikendalikan, dikuasai. Dan di sini perhatikan Paulus memberikan suatu pemahaman, ya, apa artinya dipenuhi oleh Roh itu. Bisa mungkin di slide-nya supaya bisa diikuti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita langsung ke situ saja ya. Ya, bahasa Yunani tidak perlu baca, tapi artinya saja. Dikatakan artinya dikuasai, dipimpin, dikendalikan. Itu artinya dipenuhi. Berarti dikuasai, dikendalikan, dipimpin oleh siapa? Oleh Roh. Itu Roh Kudus yang bekerja saat ini. Kalau ada minggu, kadang-kadang hari ini minggu Trinitas ya, berarti yaitu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Itu artinya, ini sederhana. Kalimat ini perhatikan, lanjut ya. Ini adalah kalimat perintah. Hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Allah. Kita perhatikan Bapak dikasih Tuhan. Sekali lagi dipenuhi di sini tidak bisa diartikan seperti kita makan air ke gelas yang kosong sehingga menjadi penuh. Tidak, karena ada yang mengilustrasikan seperti itu. Bagaikan kita mengisi air satu gelas, demikian kita gelas itu dipenuhi. Tidak, ya. Ini harus kita ingat dulu, dipenuhi Roh berarti dikuasai, dipimpin, dikendalikan. Lanjut. Ya. Nah itu. Lalu kita perhatikan, kata dipenuhi dengan Roh itu adalah kata sifat. Kata sifat dikatakan pasif. Maksudnya dipenuhi oleh Roh bukan karena usaha dan pekerjaan kita. Itu mutlak karena pekerjaan Roh Kudus, dan itu akan bekerja bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika orang percaya kepada Kristus juga itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kalau demikian, apa peran orang percaya? Peran orang percaya kita hanya mentaati. Ketika Roh Kudus mau menuntun kita, menguasai kita, kita harus ikut. Makanya Paulus mengatakan di dalam diri manusia itu ada keinginan daging, keinginan dunia, keinginan roh. Keinginan roh, keinginan daging dengan keinginan roh itu berlawanan. Daging maunya kita jauh dari Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan, melakukan segala keinginan-keinginan daging, keinginan dunia itu. Tapi keinginan roh itu menuntut kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Nanti kita lihat apa sih tandanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Paling tidak ada 3 yang ada bersama-sama. Lanjut. Kemudian digunakan kata jamak, kata kamu atau kalian. Artinya dipenuhi Roh Kudus itu bukan untuk orang tertentu, bukan.
Kata kamu jamaah berarti setiap orang percaya seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, seharusnya setiap orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kenyataannya apakah demikian? Banyak tidak. Orang yang sudah didiami Roh Kudus belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi orang yang didiami oleh Roh Kudus seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang tidak didiami Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi lanjut. Lalu waktunya, kapan kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah hanya sesaat pada saat kita didoakan? Apakah sesaat ketika kita menggunakan bahasa karunia roh, menyanyi, lalu ada bahasa roh? Apakah hanya saat itu? Tidak. Berarti setiap saat kita harus dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Nah, ini kunci kemenangan kita. Makanya Paulus mengatakan dalam kitab Roma, kita lebih daripada pemenang. Sudah menang lebih dari pemenang. Yang membuat kita lebih dari pemenang siapa? Roh Allah itu, yaitu Roh Kudus. Ketika kita mau dipimpin, dikuasai. Lanjut, berarti continue. Lalu kita perhatikan, karena Allah menghendaki umatnya dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, berarti ada cara tertentu supaya hidup kita terus menerus dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada cara, bukan cara kita, cara Tuhan. Tinggal mengikuti cara Tuhan. Apa tanda-tanda atau ciri-ciri kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yuk, lihat. Ya, supaya kita mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus. Yuk. Ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini. Apa Ibu dikasih Tuhan? Jadi ini sedikit pengajaran, lalu nanti kita lihat hal yang praktisnya. Oke. Siapa yang dapat dipenuhi Roh Kudus? Pertama adalah mereka yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan di ayat 13 dari Efesus 1. Ayat 13 berkata demikian. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dikatakan ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran. Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan. Perhatikan, bagaimana seorang bisa percaya kepada Kristus? Dia mendengar firman dulu, yaitu Injil keselamatan, dan Roh Kudus bekerja membuat dia percaya. Setelah dia percaya, maka Roh Kudus itu memateraikannya menjadi milik Tuhan. Dan kapan menjadi milik Tuhan? Selama-lamanya menjadi milik Tuhan. Perhatikan ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita supaya kita memperoleh sesungguhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaan, memuji dan kemuliaannya. Perhatikan baik-baik. Ketika kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita. Dijamin oleh Roh Kudus kita menjadi milik Allah. Kapan? Saat ini mereka percaya, esok dan selama-lamanya. Makanya ketika orang percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu tinggal diam dalam kehidupannya, dia tidak lagi keluar masuk. Ketika dia berjatuh dalam dosa, Roh Kudusnya pergi, nanti mengaku dosa, datang lagi. Bukan begitu. Kata dia itu kata meno. Meno itu adalah tinggal untuk selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian? Yesus. Yohanes 14 nanti kita lihat dengan 16. Jadi sangat jelas sekali kita perhatikan bersama-sama siapa yang akan dapat dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah mereka yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lanjut. Di Yohanes 1:12 ayat yang sudah terkenal, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang dapat dipenuhi Roh Kudus? Adalah mereka yang sudah menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah keluarga Allah.
kita bukan anak raja. Karena dalam Alkitab tidak ada konsep anak raja. Ada lagu itu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Dinyanyikan di sekolah minggu, bahkan juga kadang dibaptis umum. Enak lagu itu dengarnya, tapi dalam Alkitab tidak ada konsep anak raja. Saya sudah cari dan mulai perjanjian lama, saya perjanjian baru, yang ada adalah anak Allah. Amin. Maka suka saya katakan pada sekolah minggu, lagu itu diubah kata-katanya, aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua keluarga Allah. Amin. Nah itu Alkitabiah. Mengapa saya katakan demikian? Memang tidak pembahasan ke sana. Kita ini selain dikatakan bukan anak raja, justru kita ini raja, akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, yaitu raja di atas segala raja. Akan memerintah. Berarti kalau memerintah berarti apa? Raja. Wow, luar biasa. Ya. Lanjut. Yang kedua, mereka yang telah didiami oleh Roh Kudus. Alkitabnya di ayat 9 dari kitab Roma pasal 8, ayat 9, 10, 11 berkata demikian. Perhatikan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Perhatikan kata Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Meno, tinggal untuk selama-lamanya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Kalau seorang tidak punya Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Berarti orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang menolak sampai hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak usah capek-capek berdebat. Saya ini ada di TikTok, suka live gitu ya, di YouTube, tapi terutama di TikTok baru-baru ini banyak sekali dari antara mereka bergabung, itu bisa 300-400, ternyata bukan hanya orang Kristen, agama lain. Wah, di situ banyak sekali penghinaan kepada Yesus, mentertawakan kita yang percaya kepada Yesus. Kok Yesus anaknya Maria, manusia, punya jenggot, punya rambut panjang, dan punya jenis kelamin. Kok Tuhan logikanya di mana, akalnya di mana? Mengapa sampai punya pemahaman seperti itu? Karena Roh Kudus belum bekerja dalam hati dan pikirannya. Seperti apapun kita menjelaskannya, memang harus kita jelaskan. Tetapi dia tidak pernah mengerti, memahami dan menerima itu kalau Roh Kudus belum berdiam tinggal dalam kehidupannya. Jangankan kadang-kadang orang Kristen sendiri, masih banyak juga yang belum memahami hal itu. Di ayat 14 dikatakan, di ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Kristus ada di dalam kamu, Roh Kudus ada di dalam kamu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya, bersyukurlah kita ini menjadi anak-anak Allah, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena kita layak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka seharusnya kita dikatakan dipimpin oleh Roh Allah. Lanjut. Nah, sekarang kita melihat ciri-ciri orang Kristen yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kalau tidak ada 3. Yang pertama, ditandai dengan apa? Memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang lagi, ciri yang pertama bisa kita melihat orang itu dikuasai oleh Roh Kudus. Lihatlah hidupnya, apakah dia memiliki kehidupan yang harmonis dengan Tuhan. Ya, dan yang kedua adalah memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Dan yang ketiga, memiliki kesaksian. Dia berani untuk bersaksi tentang Kristus, bahkan bersaksi tentang hidupnya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan ditandai dengan apa? Jadi keadaan dipenuhi roh dikaitkan, berarti memiliki kerinduan yang kuat untuk memuji Tuhan. Perhatikan kembali pada firman Tuhan 19 itu. Perhatikan di sini 11 katakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus atau orang Kristen dikuasai Roh Kudus, perhatikan apakah dia punya satu kerinduan yang kuat untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baik di ibadah hari Minggu seperti ini ataupun dalam persekutuan pribadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali